Shalom pemirsa ACBR Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku bersama Tuhan di waktu fajar. Melalui buku ini dengan doa dan bimbingan daripadanya, kita dapat diyakinkan kembali bahwa pada hari yang mulia ketika Yesus datang untuk mengklaim miliknya, kita yang menunggu Tuhan akan disambutnya dengan tangan yang terbuka ke hadiratnya. Dan bacaan kita pada saat ini berada di halaman 328 yang berjudul Para pekerjanya bersinar seperti bintang. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Daniel 12 ayat 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Dan kita masuk dalam pokok pembacaannya. Bagaimana keadaan kita di surga nanti adalah merupakan pantulan dari bagaimana keadaan kita sekarang dalam tabiat dan pekerjaan yang kudus. Kristus berkata kepada dirinya, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jadi bagaimana di sini firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kita bahwa Yesus yang adalah contoh ataupun teladan kita yang sempurna, yang pernah tinggal di surga, ia melepaskan segala kedudukannya di surga itu dan rela untuk mengambil rupa seperti manusia dan keadaan seperti manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Di sini dikatakan ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jadi bagaimana ia ingin mengajarkan kepada kita untuk mempunyai suatu karakter untuk melayani orang lain lebih daripada kita berusaha untuk melayani diri kita sendiri. Dan di sini dikatakan karakter itulah yang merupakan pantulan yang kita bisa bawa nanti waktu kita berada di surga nanti. Dan itu mempunyai sebuah kepastian dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak mempraktekannya dalam kehidupan kita di dunia ini, maka dengan pasti tentu saja itu tidak mungkin kita akan betah untuk tinggal dalam kerajaan surga. Karena dalam kerajaan surga tidak ada sesuatu hal yang lebih mementingkan diri daripada mementingkan kepentingan orang lain. Bagaimana dalam surga kita tahu kita semua berusaha untuk melayani, dan itu harus kita praktekkan dalam kehidupan kita ketika kita berada di dunia ini. Dan ketika kita berusaha untuk melakukannya di dunia ini, maka itu adalah cara untuk kita mempunyai konsistensi dalam kehidupan kita, dan akhirnya kita bisa mempunyai karakter yang teguh, sehingga karakter yang melayani itu bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita secara sehari-hari, dan itu kita lakukan secara terus-menerus. Jadi hari demi hari kita lakukan, kita praktekkan, dan itu pasti bukanlah pekerjaan yang instan, tetapi butuh komitmen dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mau untuk mempraktekkan pekerjaan melayani itu dalam kehidupan kita. Ini pekerjaannya di atas bumi adalah pekerjaannya di dalam surga. Dan pahala kita untuk bekerja dengan Kristus dalam dunia ini adalah kuasa yang lebih besar dan kesempatan yang lebih luas bekerja dengan Dia dalam dunia yang akan datang. Tertulis dalam buku seri Membina Keluarga jilid 5 halaman 276 dan 277. Jadi bagaimana di sini dikatakan ini adalah pekerjaan daripada Yesus ketika ia berada di bumi, dan ini juga adalah pekerjaan Yesus ketika ia berada di surga. Jadi bagaimana ini juga menjadikan contoh bagi kita bahwa yang Yesus lakukan ketika ia berada di bumi ini, itu jugalah yang ia bawa dalam kerajaan surga itu. Dan karakter seperti itulah yang juga harus kita punyai dalam kehidupan kita. Kita harus mempunyai karakter untuk lebih mengasihi orang lain dan mau untuk melayani mereka. Lalu di sini juga dikatakan bahwa pahala untuk kita bekerja dengan Kristus dalam dunia ini adalah kuasa yang lebih besar dan kesempatan yang lebih luas bekerja dengan Dia dalam dunia yang akan datang. Jadi bagaimana di sini kita diingatkan kembali bahwa pekerjaan dalam Kristus di dunia ini itu bukanlah hal yang terlihat saja, tetapi berkat yang kita bisa rasakan ini adalah kesempatan untuk kita bisa bekerja dengan Dia dalam dunia yang akan datang. Jadi bagaimana di sini firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita supaya kita tidak melihat apa yang sekilas mata kita bisa lihat saja, tetapi hendaklah kita memikirkan untuk kehidupan yang jauh ke depan.
bukan kita memikirkan keamanan ataupun kenyamanan kita ketika kita ingin untuk mempunyai kehidupan yang jauh nantinya, tetapi yang di sini dimaksudkan adalah kehidupan ketika kita berada di surga nanti. Apakah karakter yang kita mau bawa untuk kita masuk ke dalam kerajaan surga? Karena kita tahu dalam kerajaan surga itu tidak ada karakter yang bercacat celah, tidak ada karakter yang mementingkan diri sendiri. Dan itu harus kita punyai sejak kita berada di dunia ini. Karena ketika kita masuk dalam kerajaan surga, sudah tidak ada karakter yang diubahkan, tidak ada tabiat yang diubahkan, melainkan hanya perubahan fisik saja. Dan itulah yang harus kita punyai dari kehidupan kita sejak kita ada di dunia ini. Lalu di sini juga dikatakan, di sana semua yang ditempa dengan roh, yang tidak mementingkan diri dan akan memandang buah pekerjaannya. Hasil kerja keras dari setiap prinsip yang benar dan perbuatan yang mulia akan kelihatan. Jadi bagaimana di sini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa semua yang ditempa dengan roh, yang tidak mementingkan diri akhirnya akan melihat buah daripada pekerjaannya. Jadi bagaimana firman Tuhan kembali mengingatkan, ketika kita melakukan sebuah pengorbanan atau menempa diri kita dengan tidak mementingkan diri, satu saat kita akan memandang hasil ataupun buah daripada pekerjaannya. Tetapi hendaklah kita tidak memikirkan kepada hasil atau buah itu dulu, tetapi kita melakukan hal tersebut karena hal tersebutlah yang memang hal yang benar dan itu memang harus kita lakukan. Dan di sini juga dikatakan hasil kerja keras dari setiap prinsip yang benar dan perbuatan yang mulia akan terlihat. Jadi bagaimana ketika kita mau untuk mempunyai prinsip yang benar, mempunyai perbuatan yang mulia, hal tersebut akan terlihat oleh lingkungan di sekitar kita. Maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang berbeda dengan dunia ini. Karena kita tahu dunia ini berusaha untuk menanamkan roh mementingkan diri sendiri. Tetapi ketika kita tidak mau mempunyai roh yang sama, maka kita akan berbeda dengan dunia. Dan di saat itulah kita bisa menjadi saksi-saksi yang hidup daripada Bapa kita yang di surga. Lalu di sini juga dikatakan hasil kerja keras dari setiap prinsip. Bagaimana untuk kita mempunyai prinsip itu, di sini firman Tuhan mengingatkan bahwa kita harus memerlukan sebuah kerja keras. Dan kerja keras itu tidak dapat kita lakukan hanya secara instan, tetapi kita harus melakukannya hari demi hari. Dan inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Sebagian daripadanya kita lihat di sini. Tetapi betapa sedikitnya hasil dari pekerjaan yang paling mulia dunia ini dalam hidup ini dinyatakan kepada pelaku. Betapa banyak kerja keras yang tidak mementingkan diri dan yang tidak mengenal lelah bagi mereka yang telah dilakukan di luar jangkauan dan pengetahuan mereka. Jadi bagaimana di sini dikatakan banyak sekali dan dari hasil pekerjaan ini yang akhirnya seringkali kita tidak bisa lihat hasilnya karena akhirnya tidak terlihat oleh para pelaku-pelaku firman itu. Jadi hendaklah kita juga boleh melakukan setiap pekerjaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu tanpa memikirkan hasil yang kita bisa lihat. Karena mungkin seringkali dalam pekerjaan kita sama seperti Yohanes Pembaptis. Di saat ia melakukan pekerjaan persiapan itu, ia tidak diizinkan ataupun tidak mendapat bagian untuk melihat hasil daripada perbuatannya itu. Dan di saat itulah apakah kita mau untuk melakukan yang benar itu ataupun melakukan sesuatu yang sudah Tuhan perintahkan itu secara konsisten dan terus-menerus dalam kehidupan kita. Karena kita tidak melihat hasilnya. Tetapi di sini firman Tuhan sudah mengingatkan bahwa buah itu pasti akan ada. Entah kita lihat saat ini ataupun kita tidak lihat saat ini. Tetapi hendaklah yang kita pikirkan bukanlah terhadap hasil dari pekerjaan kita. Tetapi bagaimana melalui pekerjaan-pekerjaan ini, kitalah yang akhirnya diubahkan. Kitalah yang akhirnya mempunyai karakter yang lebih baik dan sesuai dengan karakter Kristus itu. Lalu di sini juga dikatakan bahwa orang-orang tua dan guru-guru berbaring di tempat peristirahatannya yang terakhir. Kerja keras mereka selama hidup tampaknya sia-sia. Mereka tidak menyadari bahwa kesetiaan mereka telah membuka sumber-sumber berkat yang tidak pernah berhenti mengalir. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa guru-guru dan
orang-orang tua seringkali ketika mereka beristirahat di tempat peristirahatannya terakhir, seringkali mereka tidak melihat atau tidak menyadari bahwa kesetiaan mereka itulah yang justru sudah membukakan sumber-sumber berkat yang tidak berhenti untuk mengalir. Dan di sini juga dikatakan bahwa meskipun mereka tidak melihat, tetapi mereka dalam kehidupannya mereka tetap berusaha sungguh-sungguh untuk mempraktekkan bagaimana karakter itu ada di dalam kehidupan mereka secara terus-menerus. Dan di saat inilah, ini juga boleh menjadi contoh bagi kehidupan kita. Apakah kita yang sudah mengaku pengikut Kristus, kita mau menjadi seperti guru-guru yang sudah disebutkan barusan? Apakah kita mau menghidupkan karakter itu meskipun hasilnya tidak kita lihat saat ini? Lalu di sini dikatakan bahwa hanya oleh iman mereka melihat anak-anak yang telah mereka didik menjadi berkat dan inspirasi kepada sesama mereka manusia, dan pengaruh mengulangi dirinya beribu kali ganda. Jadi bagaimana di sini juga dikatakan bahwa hanya oleh iman mereka melihat pekerjaan mereka atau hasil daripada pekerjaan mereka. Jadi bukan karena mereka melihat sudah hasil itu ada dalam pandangan mata mereka, tetapi mereka hanya melihatnya oleh iman saja. Dan di saat itulah dikatakan anak-anak yang telah mereka didik itu boleh menjadi berkat dan inspirasi. Jadi bagaimana kita di sini juga kepada para orang tua khususnya dan juga kepada para guru, ini boleh menjadikan teguran dan juga pengharapan bagi kita bahwa ketika kita berusaha untuk melakukan yang benar, ketika kita berusaha untuk mendidik anak-anak itu supaya mereka mempunyai karakter yang seperti Tuhan kita punyai, dikatakan entah itu kita bisa lihat hasilnya ataupun tidak, dikatakan pengaruhnya itu mengulangi dirinya beribu kali ganda. Jadi kita tidak tahu seberapa kuasa yang Tuhan sudah izinkan di saat anak-anak ini boleh dididik secara baik dan benar sesuai dengan karakter Tuhan itu. Maka di saat itulah ketika mereka dewasa, mereka akan menunjukkan karakter itu dalam kehidupan mereka secara pribadi. Lalu di sini dikatakan bahwa banyak pekerja yang diutus ke dalam dunia membawa pekabaran kekuatan, pengharapan, keberanian, firman yang memberikan berkat kepada hati orang-orang di segala tempat. Tetapi dari hasil usaha dia yang bekerja dalam kesepian dan kegelapan hanya sedikit diketahui. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa banyak sekali pekerja yang diutus dalam pekabaran, kekuatan, pengharapan, keberanian. Dan dikatakan mereka memberikan berkat kepada hati di setiap tempat kepada orang-orang tersebut. Dan di saat itu dikatakan mereka bekerja dalam kegelapan dan kesepian dan hasilnya sangat sedikit diketahui. Jadi bagaimana di sini firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita mau untuk menjadi pekerja-pekerja daripada Kristus itu, seringkali kita berada dalam situasi kita itu bekerja dalam kesepian dan kegelapan. Seringkali kita merasakan bahwa kita ini berjalan sendirian. Tetapi kita harus ingat bahwa sama seperti Yesus, Yesus juga seringkali berjalan seorang diri. Meskipun seringkali murid-murid ada bersama dengan dia, tetapi mereka seringkali tidak mengerti apa visi dan misi yang sesungguhnya daripada Yesus itu. Karena murid-muridnya ini seringkali berharap bahwa Yesus itu mendirikan kerajaan di dunia ini. Tetapi kita tahu bahwa bukanlah itu maksud daripada Yesus. Bagaimana ia di sini mengajarkan kepada para muridnya untuk menjadi pelayan-pelayan yang setia, bukan untuk menjadi raja di dunia ini pada saat itu. Dan inilah yang boleh kita pelajari dalam kehidupan Yesus juga, bahwa meskipun dalam kesepian dan kegelapan dan seringkali hasilnya itu sangat sedikit untuk kita ketahui, tetapi bagaimana kita terus mau untuk tetap setia dalam setiap pekerjaan kita, meskipun kita merasa pekerjaan kita itu adalah pekerjaan kecil. Seringkali kita merasa talenta kita itu adalah sebuah talenta saja, tetapi ketika talenta tersebut kita mau serahkan kepada Tuhan, kita mau kembangkan, maka talenta itu akhirnya akan Tuhan berikan berkat dan akhirnya akan ditambahkan kembali. Demikianlah karunia dianugerahkan, beban dipikul, pekerjaan dilaksanakan. Manusia menabur benih di atas kuburannya, yang lain menuai panen yang berlimpah-limpah daripadanya. Mereka menanam pohon-pohon supaya orang lain dapat memakan buahnya. Di akhir, aksi dan reaksi semua ini akan terlihat. Seri Membina Keluarga jilid 3 halaman 283 dan 284. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa ketika karunia itu dianugerahkan, kita mempunyai beban untuk dipikul dan pekerjaan
kita mulai laksanakan, maka dikatakan seringkali manusia menabur benih di atas kuburannya. Dan dikatakan yang lain menuai panen yang berlimpah daripadanya. Jadi seringkali kita tidak mengetahui hasil yang kita lakukan. Seringkali kita mempunyai bagian hanya untuk menabur benih saja dan orang lainlah yang memanennya. Tetapi sama seperti di sini dikatakan bahwa mereka menanam pohon supaya orang lain dapat memakan buahnya. Jadi bagaimana di sini kita diajarkan untuk kita tidak boleh mementingkan diri kita sendiri. Kita tidak boleh memikirkan egoisnya diri kita sendiri, tetapi kita mau bekerja karena pekerjaan yang kita lakukan ini adalah pekerjaan yang benar, yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Dan di saat itu kita diingatkan kembali supaya kita tidak memikirkan kepada hasil, tetapi memikirkan hanya memandang kepada Tuhan saja, sehingga apapun yang kita lalui dalam kehidupan kita, entah itu sebuah pencobaan ataupun ujian, kita boleh melakukannya secara perlahan-lahan dan akhirnya kita bisa melewati ujian tersebut dengan kemenangan. Dan biarlah segala kemenangan itu hanya kita sampaikan dan kita berikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaan yang selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.